Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu untuk adik-adik, selamat hari Minggu untuk papa mama yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya, ketemu lagi sama abang-abang kakak-kakak guru sekolah minggu orang Nu. Iya. Ya, seperti biasa kita akan mulai ibadah kita secara online untuk minggu ini tanggal 31 Januari. Ya, meskipun online tapi tetap harus sukacita lah. Iya, harus Pak. Harus. Semangat Mas adik-adik di rumah nggak semangat. Yes. Ya. Nah, adik-adik sebelum kita mulai ibadah kita satu dulu sejenak, kita satu dulu dimulai. Ya, selesai. Nah, adik-adik tadi kan abang sempat sapa sukacita semua nih. Iya, Sukacita. Adik-adik sukacita nggak di rumah? Iya. Oh, sukacita doang pastinya Puji Tuhan. dong. Nah, sekarang kita angkat lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Adik-adik sambil bangkit berdiri ya. Ayo kita nyanyi bareng-bareng adik-adik semua ya. Ayo Bang Edu. Adalah sukacita di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di Nyanyi dalamku. salah lain adik-adik semua ya. Adalah susu kakak cita-cita di hatiku adalah susu kakak cita-cita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Oke. Nah, adik-adik sebelum kita menekan setelah kitab yang abang sampaikan untuk hari ini, kita berdoa memimpin adik semua ya. Berdoa. Tuhan Yesus yang baik Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberkati kami Tuhan dari minggu lalu sampai akhir minggu ini, Tuhan. Engkau telah membangunkan kami Tuhan di pagi hari yang cerah ini Tuhan untuk berkumpul bersama-sama ya Tuhan, melakukan ibadah secara online ya Tuhan. Kiranya cerita kitab untuk hari ini Tuhan dapat hidup di dalam kesadaran kami Tuhan dan menjadi terang bagi kami Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan dalam cerita Tuhan Tuhan. Dalam nama Yesus kami dengan teguh haleluya. Amin. Oke adik-adik semua sudah siap menemukan cerita kitab untuk hari ini? Oke. Nah, cerita kitab untuk hari ini itu diambil dari Matius 13 ayat 32 sampai dengan ayat ke-33. Nah, sebelum itu abang ingin tanya nih, sudah disiapkan belum sih Alkitabnya semuanya adik-adik? Sudah ya? Oh, mungkin ada beberapa adik-adik yang belum menyiapkan Alkitabnya, abang kasih waktu 5 detik adik-adik semua ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, abang berharap adik-adik semua sudah menyiapkan Alkitabnya adik-adik semua ya. Nah, jadi abang bilang sekarang dibuka nas untuk secara kitab untuk hari ini itu diambil dari Matius 13 ayat ke-32 sampai dengan ayat ke-33. Di sini tuh judulnya adalah perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Nah, sebelumnya abang minta nih adik-adik semua. Matius itu ada di perjanjian lama atau ada di perjanjian baru? Oke. Adik-adik untuk perjanjian baru jawabannya benar. Nah, jadi Matius itu ada di perjanjian baru ya adik-adik semua ya. Jadi jika ada dari pembuka kitab dan langsung perjanjian baru itu otomatis langsung ke Matius karena Matius ada di perjanjian baru bentuk yang pertama adik-adik semua ya. Oke. Dibuka kitabnya.
Abang akan bacakan ayatnya. Oh iya, ada yang belum dapat ayatnya? Abang ulang ya. Ayatnya di Matius 13 ayat ke-32 sampai dengan ayat ke-33. Udah dapat semua adik-adik? Oke. Abang akan membacakan ayatnya. Adik-adik di rumah mendengarkan abang, atau mungkin adik-adik semua bisa membaca dalam hati, mengikuti abang. Nah, abang akan membacakan ayat yang adik-adik semua ya. Matius 13 ayat 32 sampai dengan ayat 33. Judulnya adalah perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Ayat ke-30. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara dapat bersarang pada cabang-cabangnya. Ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai keambil seluruhnya. Nah adik-adik, kita akan mencari tahu beberapa makna dari kata-kata yang tadi kita bacakan. Yang tadi sudah abang bacakan dari semua ya. Tadi itu di ayat 32 itu tertulis biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih. Jadi kalau mungkin adik-adik pernah melihat jarum pentul, jadi itu ada ujung yang tajam dan di atasnya itu ada lingkaran bulat kecil sekali. Nah seperti itu kira-kira ukuran dari biji sesawi adik-adik ya. Bisa dibayangkan adik-adik di ayat 32 ditulis biji itu memang paling kecil, tapi jika biji itu sudah tumbuh sangat besar jadi pohon itu sangat besar sekali adik, bahkan sampai burung-burung datang dan bersarang pada cabang-cabangnya. Ya, untuk ukuran pohon tersebut tuh sekitar 2 sampai dengan 3 meter. 2 meter saja abang sudah merasa itu sangat besar dan sangat tinggi adik-adik. Apalagi ini sampai dengan 3 meter. Itu sangat benar-benar sangat tinggi adik-adik semua. Oke, sama halnya perumpamaan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memulai memberitakan Injil itu mulai dari hal-hal kecil, mulai dari desa sampai ke desa. Lalu Tuhan Yesus mendapatkan 12 orang muridnya. Lalu Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya tersebut menyebarkan pemberitaan Injil bukan dari desa ke desa, karena sudah ada 12 orang muridnya, maka Tuhan Yesus menyebarkan pemberitaan Injil mulai dari negeri ke negeri sampai akhirnya menjadi ke penjuru negeri adik-adik semua. Hal yang kecil yang dilakukan Tuhan Yesus itu kecil, tapi dampaknya sangat besar. Sama seperti yang tadi biji sawi, yang kita menanam benih kecil ini, tapi dampaknya sangat besar. Jadi sebuah pohon yang sangat besar. Seperti itu adik-adik semua ya. Tadi juga disebutkan bahkan sampai burung-burung itu pun datang ke pohon tersebut dan membuat sarang pada cabang-cabangnya. Jadi bisa dibilang gereja itu adalah sebuah pohon. Lalu kita, abang dan juga adik-adik dan juga papa mama itu seumpamanya adalah burung. Kita datang ke pohon tersebut, kita datang ke gereja tersebut, kita menyembah Tuhan, kita baca Alkitab, kita ke gereja adik-adik semua itu sama saja seperti yang tadi disebutkan, kita menjadi burung dan gereja tersebut adalah menjadi pohon. Itu kira-kira adik-adik semua ya. Memang hal yang sangat kecil yang kita lakukan itu dapat berdampak besar. Seperti yang tadi abang bilang, dari Tuhan Yesus hanya sendiri mau menyebarkan pemberitaan Injil tentang orang-orang percaya seperti kita adik-adik semua, sampai akhirnya menjadi sangat besar dari desa ke desa sampai akhirnya dia mempunyai 12 orang murid Tuhan Yesus yang ikut menyebarkan berita tersebut. Dan itu juga dapat melakukan contoh-contoh kecil yang berdampak besar. Seperti apa sih bang? Misalnya bang, seperti misalnya adik-adik gampang
yang sering adik lakukan di keseharian adik-adik semua, seperti misalnya adik-adik baca Alkitab, adik-adik bernyanyi, menyanyi lagu-lagu sekolah minggu. Itu hal kecil yang benar-benar sangat kecil tapi sangat berdampak besar. Jika Tuhan Yesus melihat kesungguhan kita membaca Alkitab, kita menyanyi lagu gereja, lagu sekolah minggu, maka Tuhan Yesus akan senang melihat kita adik-adik. Maka Tuhan Yesus akan melimpahkan berkat kepada kita semua. Itu salah satu contoh kecil yang berdampak besar. Oke, lanjut lagi di ayat ke-33. Nah, adik-adik, di sini kan ada tertulis sebuah ragi. Nah, ragi itu apa sih, Bang? Nah, ragi adalah bahan adonan yang sering dipakai oleh perempuan di daerah Palestina. Kalau di daerah Palestina namanya ragi, di Indonesia ada juga ragi. Tapi mungkin adik-adik jarang melihatnya ya. Mungkin kita lebih mengenal dengan misalnya baking soda. Ya, untuk membuat kue, betul sekali adik-adik. Oke, jadi apa sih gunanya baking soda tersebut, gunanya ragi? Jadi kegunaan ragi dan juga baking soda tersebut adalah untuk mengembangkan. Jadi adik-adik pernah nggak sih melihat kue? Mama papa membuat kue, kuenya tuh dari sebuah adonan yang kecil dan dicampur dengan ragi atau dicampur dengan baking soda, dan pada akhirnya setelah dimasukkan ke oven lalu dikeluarkan dari oven, apa yang adik-adik? Kue dari kecil dapat besar, dapat mengembang. Seperti itu perumpamaan yang bisa kita lakukan di sekarang itu. Misalnya adik-adik adik-adik bisa bermain musik, adik bisa bermain musik, entah musik apa, alat musik apa, bisa bermain alat musik gitar, drum, piano, atau mungkin adik-adik ada yang suaranya bagus, adik-adik bisa bernyanyi, adik-adik bisa menjadi pelayan di gereja, adik bisa menjadi pengisi acara di gereja. Misal adik-adik pintar menyanyi, jadi adik menjadi prokantor, atau bisa disebut jadi yang memimpin lagu saat ibadah adik-adik, seperti itu. Atau menjadi pemain musik di gereja, adik-adik misal adik-adik bisa bermain piano, adik-adik bisa bermain drum. Jadi adik-adik manfaatkan talenta tersebut, kembangkan dengan cara apa? Dengan cara adik-adik menjadi pemusik di gereja. Itu memang hal yang sangat kecil, tapi itu menjadikan dampak yang besar adik-adik. Tuhan Yesus melihat kita sangat bersungguh-sungguh, melihat talenta kita yang kita kembangkan dengan baik di gereja, maka Tuhan Yesus akan senang melihat kita. Jika Tuhan Yesus senang melihat kita, apa sih yang kita rasakan? Ya, jika Tuhan Yesus senang melihat kita melakukan hal-hal baik, maka Tuhan Yesus akan menjanjikan surga kepada kita semua, kepada adik-adik, kepada papa mama. Itu seperti itu adik-adik semuanya. Jadi inti dari dua ayat untuk hari ini adalah lakukan hal-hal kecil yang berdampak besar. Tadi abang sudah memberikan contohnya, misalnya adik-adik rajin baca Alkitab, seperti itu adik-adik semua ya. Lalu seperti ragi atau baking soda yang dapat mengembangkan adonan kue. Adik-adik pintar main musik, adik-adik bisa bernyanyi, kembangkan bakat tersebut dan menjadi, misalnya adik-adik menjadi pemain musik atau mengisi acara di gereja. Seperti itu adik-adik semua ya, yang sudah datang untuk hari ini. Oke, nah sampai di sini setelah kita untuk hari ini abang sampaikan, dan nanti kita akan lanjut bernyanyi lagi dari itu semua ya. Nah adik-adik, seperti itu cerita kita abang sampaikan, kiranya kita bisa menjadi apa yang tadi ditulis di Alkitab, kita bisa menjadi biji sawi dan kita bisa menjadi ragi dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik semua ya. Amin. Nah, seperti biasa adik-adik, abang akan memberikan tugas pada adik-adik semua. Kayaknya tugasnya mudah lah adik-adik ya. Tugasnya adik-adik
hanya menyanyikan satu lagu sekolah minggu apa saja bebas. Dan untuk orang tua papa mama tolong divideokan lalu dikirimkan ke grup orang tua Horongnu. Nah sekali lagi abang ulangin, adik-adik semua tugasnya adalah adik-adik menyanyikan lagu sekolah minggu apa saja lalu divideokan oleh papa dan mama. Iya, mau pakai gerakan gaya nggak apa-apa adik-adik, sekreatif mungkin adik-adik ya. Oke, Bang. Nanti papa mama jangan lupa divideokan dan dikirim ke grup orang tua Horongnu ya papa mama ya. Nah sebelum kita menutup ibadah untuk hari ini, kita nyanyi lagu satu lagi, yaitu judulnya Yesus Pokok. Adik-adik tahu semua ya Yesus Pokok, tahu lah bang ya. Tahu lah. Kita nyanyi ya adik-adik semua ya. Ayo bang itu. Sampai sini ibadah online untuk hari ini. Kita tutup dengan doa. Nanti kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Ayo adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu untuk satu hari ini Tuhan. Mulai dari kami bangun tidur, Kau telah membimbing kami Tuhan dari awal tengah hingga akhir Tuhan dalam ibadah online UGB Cinere Horongnu Tuhan. Tuhan, kami telah belajar dari firman-Mu ya Tuhan, dari Yesaya dan juga sebuah ragi ya Tuhan. Biarlah kami juga dapat menjadi kedua hal tersebut ya Tuhan, menjadi yang berguna Tuhan, menjadi pemberita Injil di dunia ini Tuhan. Tuhan, berarti juga papa mama kami Tuhan, berikan juga mereka kesehatan ya Tuhan, apalagi di dalam pandemi Tuhan, dengan juga mereka rezeki yang secukupnya Tuhan. Berkat juga teman-teman kami semua Tuhan yang ada di rumah masing-masing ya Tuhan, dan juga abang dan kakak guru-guru Horongnu dan juga kakak guru sekolah minggu UGB Cinere Tuhan. Dalam Yesus kami dan syukur kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sampai sini ibadah kita. Jangan sampai tadi minggu untuk adik semua dan pada kesempatan yang